rutin tiap hari, ya kan? Ketika kita baca besok Ramadan mau berapa khatam, berapa kali? 4 kali. Wah, lebih banyak amat. Lah enteng, sejus timbang 10 lembar. Kenapa? Emang sering baca Quran. Coba orang yang nggak pernah baca Quran, lu berapa kali khatam? Gua mah alhamdulillah 1 kali aja bersyukur. Pas dilihat lu ilmu banyak amat dia. Ada nggak yang begitu kira-kira orangnya? Ada, Pak. Alhamdulillah saya dilatih sama ayah saya, sama ibu saya. Ini yang tiap hari kudu baca Quran. Dilatih terus bulan Sya'ban baca Quran. Kenapa begitu? Biar kagak kaget. Ramadan biar kagak apa? Kagak kaget. Oh, ternyata Ramadan alhamdulillah saya khatam 3 juz, 4 juz, 5 juz, alhamdulillah 3 kali, 4 kali. Syukur-syukur bisa 5 kali ya. Kira-kira orang sini mau khatam berapa kali di Ramadan besok ya? Ya tergantung kondisi dah Ustaz ya. Iya ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit histori tentang munggahan Sya'ban biar pada tahu ceritanya begitu. Nah, maka di Ramadan ini menjemput Ramadan, saya langsung masuk ke bulan Ramadannya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bilang syahrul Ramadan syahrun azim, bulan yang sangat besar. Ya, maka kita balik lagi ke histori, siapa sih Pak? Siapa yang gak pengen ketemu Ramadan? Betul gak kira-kira? Orang kadang-kadang, maaf Pak, saya di hari 29 Ramadan itu tahun lalu itu rada sedih. Kenapa? Ya Allah, Ramadan udah mau berakhir aja. Kira-kira tahun besok bisa ketemu lagi apa enggak? Kan gitu harapan kita. Sebab ada satu riwayat yang dikatakan, kalau seumpama umat manusia sadar akan kebesaran bulan Ramadan, maka seluruh umat manusia akan berandai-andai 1 tahun itu isinya bulan apa? Bulan Ramadan. Saking mulia agungnya bulan Ramadan. Cuman kalau orang Indonesia 1 tahun suruh puasa, buat apa kagak? Ya buru-buru 1 tahun, kadang-kadang 1 bulan banyak keluhnya. Jadi perhatiin dah. Saya sering bilang bercanda sama teman saya, Haji, ntar lagi Ramadan, apa yang harus kita benahi? Yang pertama saya bilang hati bersihin. Hati kalau udah bersih Ramadan enteng aja Pak, betul gak kira-kira? Makanya Ramadan itu sebelum Ramadan hati kudu bersihin. Istighfar banyakin, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal. Hati bersihin biar apa? Ramadan udah jauh dari iri, dengki, sirik, betul gak kira-kira? Dendam udah jauh ini. Bu ya, ya. Udah tetangga mau ngomongin apa tentang kita, dia mau iri, mau dengki, biarin dia begitu, yang penting kita mah jangan. Betul gak kira-kira? Dan tugas kita sekarang nih masuk Ramadan, bersihin hati. Sama tetangga dapat nikmat yang lebih gede dari kita, kita jangan pada iri, biarin emang udah rezeki dia. Kadang-kadang kan kita suka iseng jadi orang ya. Tetangga punya motor baru, kita yang panas. Udah rezeki dia, ngapain pakai panas kita? Tetangga punya mobil baru, maaf, kita pakai panas. Tetangga beli TV 50 in, 70 in, 100 in, biarin, emang rezekinya dia. Betul gak kira-kira? Tetangga kawin lagi, kita yang panas. Biarin dong rezeki dia. Namanya janda udah 7 tahun mau kawin lagi, biarin ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu suka rese, bukan di sini, di sono, di sono. Ini kadang-kadang rese banget Pak. Tetangga, maaf, ini kejadian Pak. Tetangga janda 7 tahun terus kawin lagi. Cara kita biarin, emang udah rezeki dia. Ini kadang-kadang diomongin 7 hari 7 malam jadi trending topik. Kalau kelar-kelar apa katanya? Buset titik. Janda 7 tahun kawin lagi, lebih hari apa? Betul? Itu hati kita, ayo kita kudu benahin. Kenapa? Karena rezeki orang sudah ditetapkan masing-masing. Jangan sering melihat nikmat orang lain.
Syukurin aja nikmat yang Allah beri kepada kita. Kalau kita sering melihat nikmat orang lain, maka hati kagak akan pernah puas. Saya gitu, misalkan kita, saya kalau mau lihat nikmat orang lain mulu, bawaannya pengen mulu. Contoh misalkan saya pengen melihat Ustadz Bulan, Kiai Bulan, pengen mulu Pak. Kenapa? Ada mobilnya cakep-cakep, ada yang Lexus, ada yang Alphard, Pajero. Dan saya mobil, kalau kita bahasanya begitu kalau melihat nikmat orang lain. Tapi saya lihat, ya udah, yang penting gue punya mobil biar kata kecil, kagak kepanasan, kagak kehujan kan, alhamdulillah. Nah Ramadan ini kita hilangin tuh yang begitu-gitu. Biar apa? Yang pertama, puasa kita khusyuk. Saya alhamdulillah lagi kedalamin beberapa kitab tentang puasa 3. Satu Al-Ghunyah, yang kedua As-Siyam dikarang oleh Syekh Sirajuddin Al-Husaini. Satu lagi kitab Mizanul Kubro. Jadi memang modal awal untuk puasa itu hati yang bersih dulu, untuk menuju derajat yang dinamakan la'allakum tattaqun. Karena kan kalimat di dalam Quran kan apa? Tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi untuk menuju kepada derajat ketakwaan dimulai dari mana? Bukan dari amaliyahnya dulu, tapi dari hatinya. Bu, Bapak, sekarang mohon maaf kita puasa, tapi hatinya masih dendam dengki sama saudara, sama tetangga. Kira-kira bagaimana itu urusannya? Beres apa kagak? Lah orang beres Pak. Kita puasa dari pagi. Puasa kan kalau bahasa lughahnya al-man'u, as-siyam ma'nahu al-man'u. Artinya nahan apa? Hawa nafsu. Tiba-tiba puasa ke-7 tetangga kita dapat rezeki beli motor apa CX warnanya merah putih. Loh kita lagi di depan rumah lagi nongkrong, tiba-tiba iri, wah Allah Pak. Itu bisa jadi kata saya Sirajuddin Al-Husaini, bisa jadi timbul dengki iri sedikit aja dari hati kita, bisa jadi puasa kita tidak dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu riwayat bilang bagaimana? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi pahala puasanya kagak apa? Kagak dapat, cuman nahan haus dan lapar. Ya kenapa? Pertama emang puasanya di hatinya ada iri, ada dengki. Naudzubillah min. Jadi kalau puasa itu modal awalnya ikhlas. Bu, ikhlas. Biarin tuh, hatinya tenang, nggak ada kepentingan apa-apa kecuali kepentingan kepada Allah. Kalau udah begitu nanti kita bakal dapat prediksi la'allakum tattaqun, benar-benar jadi orang yang bertakwa. Ada kitab namanya Al-Hikam Al-Athaiyah fi Syarh wa Tahlil, dikarang oleh Syekh Said Ramadan Buti. Alhamdulillah 2023 awal tahun lalu beliau kebetulan Syekh Said Ramadan Buti sudah wafat. Kalau kurang lebih zaman saya mondok beliau wafat. Alhamdulillah tahun lalu saya ketemu dengan anaknya namanya Syekh Taufik bin Muhammad Said Ramadan Al-Buti di Sidoarjo. Saya bawa tuh nenteng-nenteng kitabnya 4 jilid. Saya ketemu beliau izin Allah. Saya bilang minta diijazahkan kitab Hikam Al-Athaiyah fi Syarh wa Tahlil. Alhamdulillah dapat ijazahnya. Itu kata Syekh Said Ramadan Buti dalam beberapa kutipan kitab dalam kitab Hikam Al-Athaiyah Syarh wa Tahlil. Jadi untuk menuju derajat takwa itu memang benar-benar harus dimulai dari hati. Qalbun salim, hati yang bersih. Apalagi nyambut bulan suci Ramadan, kegiatannya kegiatan yang memang suci, makanya disebut Ramadan bulan yang suci. Ya, betul nggak kira-kira? Ambil buruk disalahin. Orang bangsa Indonesia bocah kan emang demen baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Bayangin seindah itu diharapkan oleh mereka.
Katanya sholawat ini tidak ada sambungannya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana katanya nyambung? Orang di awal ada udah nyebut namanya Nabi. Allahumma sholli ala. Nah ini kan udah sholawat, betul gak kira-kira Pak? Kok dia bilang kagak nyambung sama Nabi? Maka ini yang kemarin menjadi asbab kenapa dibubarkan pengajiannya. Yang dibubarkan bukan pengajiannya, tapi pemahamannya. Coba Pak bayangin, bangga nggak punya anak tiap sore sholawatan di bil mulu. Satu Indonesia sekarang Pak, anak-anak pada hafal meskipun di tengah-tengah tapi di awalnya udah Allahumma sholli, meskipun di pertengahan apa ya tadi Ustaz? Lah kejadian bener. Yang begini-gini akhirnya disalahkan sama mereka. Maka Islam itu datang tidak dengan kekakuan. Hati-hati makanya saya titip mumpung masjidnya belum ada ya. Istiqomah dalam ajaran manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun kadang-kadang saya juga suka kritik tuh orang yang sholawatan. Saya juga termasuk orang-orang yang mengkritik sholawatan yang tidak dengan sesuai dengan apa? Akhlak dan adabnya. Saya kritik Pak, mau Habib, mau Ustadz, mau Kiai, saya kritik. Sekarang kan banyak tuh sholawatan, iku. Saya bilang itu tidak sesuai dengan akhlaknya. Salah nggak kira-kira? Salah, harus dikritik. Lah ada Bu, memang kagak tahu Bu ya. Wah kurang gaul nih ya. Ada Pak. Iku. Alamat bahasa itu saya kritik tuh, itu salah. Jangan diterusin. Inilah yang menjadi celah kenapa kawan-kawan yang di seberang kita mengkritik. Ternyata sholawatan tidak benar. Kenapa? Dianya ternyata juga salah. Betul nggak kira-kira? Jadi sholawat itu sesuai koride Allahumma sholli. Enak nggak kira-kira dengar? Boleh. Nah, itu. Ya, makanya kita balik lagi ke tadi sholat tarawih. Ya. Makanya mudah-mudahan besok Ramadan kita bisa maksimal. Amin. Ya. Biar dapat takwanya puasa. Ayo Bapak Ibu ingat, puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam apa iman? Rukun Islam. Jangan sampai mengaku Islam tapi puasa kagak dikerjain. Sama aja kalau emang besok puasa kita nggak kita kerjain, berarti Islam kita dipertanyakan. Betul nggak kira-kira? Saya suka sedih Pak kalau ditanya, Ustaz Ramadan hukumnya apa? Puasa Ramadan wajib. Wajib itu kan kalau dalam beberapa kitab ilmu fikih, cari di kitab fikih manapun, mau kitab Sabrina, terus syarahnya atau Fatwa Al-Kubra, tetap namanya puasa kan wajib Ramadan. Kalau wajib apa pengertiannya? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan mendapat dosa. Berarti jangan coba-coba meninggalkan puasa Ramadan. Betul nggak kira-kira? Nah, cuman dalam ilmu fikih ada yang diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa. Artinya apa? Boleh membatalkan puasa. Siapa? Dalam Al-Quran tadi dibaca sama qori kita. Yang pertama, orang fama minkum maridun, orang yang sedang sakit, aw ala safarin, orang yang dalam perjalanan. Jadi dua ini yang dalam Al-Quran. Tapi jangan lupa setelahnya ada kalimat fa'iddatum min ayyamin ukhra, diganti di hari lainnya selepas daripada bulan suci Ramadan. Saya ingin bahas sedikit tentang faman minkum maridun aw ala safar. Jadi orang boleh membatalkan puasa ketika dia sakit ya. Tapi sakitnya ini yang harus dalam ilmu usulul fikihnya yang bisa menjauhkan dia dari bahaya lainnya. Contoh, orang ini sakit keras, butuh minum obat sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Ini ke orang kalau kagak minum obat bisa apa? Meninggal. Nah, orang yang seperti ini kategori sakit ini, ya, yang sakit begini yang dikategorikan boleh tidak apa? Melanjutkan puasanya. Paham nggak kira-kira? Tapi kalau sakit cuman puyeng, perut sakit, apalagi jam-jam rawan. Nih Bapak Ibu saya kasih tahu jam-jam rawan puyeng sama sakit perut jam berapa? Jam 11 sampai jam 1. Nah, ya bener gak kira-kira Bu? Itu jam rawan tuh. Maka kalau ada orang 3
tiba-tiba goyang sakit perut jam 11 sampai jam 1, saya tekankan, saya yakinkan itu bukan sakit, itu namanya pura-pura sakit. Jam berapa Pak? Ya, bener gak kira-kira? Kalau udah jam 2 orang mau buka puasa mikir Pak. Ya, bener gak mikir gak kira-kira? Ya jam 2 nanggung, bentar lagi gue tidur lagi aja dah. Tapi kalau orang tiba-tiba lapar jam 12, apa kata dia? Aduh, masih setengah waktu, lumayan ini minum mah ya. Jadi hati-hati. Jadi yang dikategorikan yang boleh tidak berpuasa sakit itu sakit yang bisa menyebabkan dia pada kematian. Harus dipahami. Atau misalkan orang itu sedang ada di rumah sakit, butuh perawatan intens, nah itu silakan tidak berpuasa. Tapi ingat, habis itu diganti setelah bulan suci. Itu namanya utang. Apa namanya? Utang. Utang kudu dibayar apa kagak? Terus kita kalau kita punya utang kagak dibayar, marah apa kagak yang ngutangin kita? Wah, marah banget. Yang kedua, awala safarin, orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, makanya apalagi di bangsa kita tradisinya ada yang namanya mudik. Ya, betul nggak kira-kira Pak? Nah, boleh orang mudik membatalkan puasanya asal syaratnya terpenuhi. Perjalanannya, kalau kata Syekh Salim Al-Hadrami, itu haknya seperti kita pengen sholat jamaah ataupun qashar. Sudah misalkan lebih daripada 80 km, itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau cuma mudik dari Tarumajaya ke Cikarang, perjalanan dari Tarumajaya Cikarang, boleh nggak kira-kira batal puasanya? Dengan alasan begini, Ustaz, jalanan macet kagak gerak 4 jam. Itu kira-kira boleh batal apa kagak? Tetap dilihat bukan berapa lamanya kita macet, tapi berapa jauh kita dalam perjalanan. Ya, betul. Ketimbang dari Tarumajaya ke Cikarang batal puasa. Apalagi di sini enak, udah ada tol ya. Terus ke Telaga Asih cuma 10 menit, nyambung dikit lagi Cikarang, buset lah batal, malu sama Allah. Apalagi Priok. Tinggal lurus, nggak nyampe. Apalagi Marun, ini macet juga sih ya. Jadi perjalanannya memang sudah memenuhi apa? Syarat. Makanya saya sering bilang sama teman-teman yang ngaji fikih. Saya bilang, ya kebetulan saya di rumah tuh ada majelis anak-anak muda juga, cuman belum ngaji lagi. Kita Fathul Qorib fikih. Ya saya bilang, kalau emang besok ente mudik ke Solo, Surabaya, Madiun jadi supir, pas puasa Anda bilang batalin aja Bang. Kita bilang begitu. Bukan berarti kita ngajarin apa buat batal puasa. Enggak, kan Allah memberikan apa? Keistimewaan buat dia, orang yang dalam perjalanan. Bayangin Bapak Ibu, dia supir, bawa orang di mobilnya 5 orang. Supir kan keperluannya 2 Pak. Kalau kagak ngopi ngerokok. Kalau kagak begitu dia ngantuk. Ya bener gak kira-kira? Sedangkan yang dibawa nyawanya berapa orang itu? 5 sama dia atur 6. Kalau dia kagak ngopi, dia kagak ngerokok, tiba-tiba maaf di jalan ngantuk, maaf kecelakaan, bahaya gak kira-kira? Bahaya. Makanya diperbolehkan untuk apa? Membatalkan puasa. Lah supir Bu wajar, yang kagak wajar itu yang kagak nyupir tapi ikut buka puasa. Ayo mau ngapain coba? Bu, Ibu, kan biasanya ibu yang nyupirin ya. Kalau kita kan bapak nyupir ya. Berangkat dari Tarumajaya, contoh, berangkat dari Tarumajaya puasa tengah uang kalau bahasa orang Betawi. Atau misalkan jam 10 pagi mau mudik kemana? Solo. Ya. Sini Solo kan biasanya kalau normal itu 8 jam kalau nggak macet. Yang nyupir suaminya, ibunya kagak ngapa-ngapain, nyupir kagak. Tugasnya cuma ngisi etol doang di Indomaret ya. Pas udah ngeliat Google Map dia bilang begini, Pak, kita udah lewat 90 km, Bapak mau puasa apa enggak? Apa kata bapaknya? Mak, kayaknya Bapak ngantuk di rest area, Bapak tidur dulu boleh nggak? Boleh. Bapak mau bikinin kopi nggak? Mau dibikin kopi? Boleh nggak Mak? Boleh tuh, bapaknya
demi keselamatan orang-orang banyak. Terus tiba-tiba ibunya bilang begini, etol udah keisi pak, alhamdulillah bu, belum isi dulu dah etol dah. Ibu jalan di rest area nyari Indomaret, jauh juga 500 meter. Nyampe mobil, bapaknya ngopi, ibunya ikut minum. Haus juga pak, kita sama-sama dalam perjalanan. Boleh sih boleh, cuma kagak punya pikiran. Nyumpir kagak pengen batal juga, betul gak kira-kira ini? Tapi sih gak jadi masalah, ya, betul gak kira-kira? Tapi usahakan maksimalkan bulan Ramadan sayang, kalau enggak puasa. Tahu bapak ibu meskipun dikasihkan rukhsah, tapi maaf biasanya bayarnya kita rada berat. Kenapa rada berat? Yang lain udah tuntas puasanya, yang lain pada minum es teh di luar Ramadan, kita puasa dewek-dewekan. Apalagi kumpul sama ibu-ibu, bapak-bapak yang temennya ngebado. Makan gitu kan ya. Teman-teman kita selesai Ramadan pada makan-makan, merayakan alhamdulillah kita khatam 30 hari sempurna. Ternyata dia lagi bayar puasa, habis itu dihasut tuh. Lu puasa ya? Siapa suruh kemarin gatal dah. Itulah. Paham nggak kira-kira? Itu gitu. Maka ketika kita ingin menuju ke ketakwaan selain puasa, baca Quran tidak banyakin. Ayo kita adakan program khataman. Boleh pak ya. Ya one day dulu tuh bangsa kita tuh berkah enak insya Allah. Dulu ada program one day one news. Itu program yang bisa menjadikan bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekarang udah hilang. Harusnya bangsa Indonesia nih harus begitu program ngaji, ya betul nggak kira-kira pak? Kalau dalam Al-Quran dikatakan, kalau emang suatu bangsa pengen berkah, pengen dilindungi oleh Allah, maka masyarakatnya harus beriman, harus bertakwa, baca Quran. Ayo bapak ibu, bu, bapak, ayo Quran besok dihatamin ya. Ayo ada yang khataman nggak pak? Ya di mana kayak pinggir jalan di mana? Udah bisa belum ada kan ya? Iya. Nah sebab dalam satu riwayat dikatakan, jangankan bacaan Al-Quran orang yang berpuasa, tidurnya orang berpuasa aja ibadah. Apalagi orang yang puasa baca Al-Quran, berarti ibadahnya pahalanya luar biasa. Gak usah banyak-banyak bu, ya bapak ini saya kasih saran aja sebelum saya tutup ceramah saya. Ya minimal punya target sebulan sekali khatam kan 30 juz. Jangan pakai neko-neko pengen 4 kali. Naker aja sama kemampuan masing-masing. Ada orang sombong banget ditanya, woi coy, Ramadan besok mau berapa kali khatam? Gue 3 Ustaz. Ini kejadian pak, kejadian demi Allah demi Rasulullah. Saya punya teman WA-WA teleponan, lucu ya. Marhaban ya Ramadan Ustaz tahun lalu. Terus saya bilang ya Allah ahlan ya Allah mudah-mudahan banyak umur sehat begitu. Lalu cara-cara telepon. Terus saya tanya gimana CS? Kira-kira Ramadan ini berapa kali khatam ini? Saya tanya begitu aja. Udah 3 kali khatam Ustaz insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih gampang. Di tanggal 18 Ramadan saya telepon lagi. Kangen teman dekat kan. Waalaikumsalam. Gimana? Quran kebaca nggak? Alhamdulillah Ustaz, ini hari keberapa ya? 18. Alhamdulillah Ustaz baru nemu 10 juz, coba itu. Lah utama kan banyak kalau begitu model ya. Iya. Ya minimal kita realistis ya, Bu. Ya Pak realistis aja udah. Tapi namanya cita-cita boleh gede, tapi yang realistis aja. Yang penting istiqomah. Terakhir sebelum saya tutup ceramah saya, ayo mari sama-sama kita menuju ke titik ketakwaan dengan hal-hal tersebut tadi. Puasa maksimalkan, bacaan Al-Quran kita maksimalkan. Meskipun ada riwayat sahih mengatakan dalam kitab Al-Ruqyah yang karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, puasanya orang berpuasa itu pahalanya luar biasa. Diamnya orang berpuasa tasbih, tidurnya orang berpuasa ibadah. Tapi jangan sampai kita salah tafsir. Mentang-mentang naumus shaim ibadah, kerjaannya tidur mulu. Habis subuh ayo nyaut habis subuh bangun azan Allahu Akbar
lihat jam sholat zuhur, habis sholat zuhur dibangunin lagi ajan Allahu Akbar, sholat asar, habis sholat asar bangun maghrib Allahu Akbar. Hati-hati kebanyakan tidur takut kagak bangun-bangun. Saya sempat waktu itu diajarin sama guru saya. Jadi makna nomor shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah adalah tidur yang bisa menjauhkan dia dari maksiat. Ini hati-hati catat nih. Tidur yang bisa menyelamatkan kita dari perkara maksiat kepada Allah, yang bisa menghilangkan nilai pahala puasa. Contoh, Pak, contoh. Habis sebelum subuh sahur, ya bener gak kira-kira? Sahur, tahajud udah, baca Quran udah, habis sholat subuh baca Quran, bangun-bangun jam 9. Contoh, tiba-tiba jam 9 di WA sama temen. Apa kata temen kita? Posisi di mana? Kita jawab di rumah. Ngapain? Ayo kita nongkrong di bedeng. Ngapain? Ngomongin si Fulan. Kira-kira dosa apa enggak? Udah dosa, nilai pahalanya apa? Hilang. Daripada kita ngokein itu pekerjaan, itu perkumpulan, mending kita jawab, ya lu aja, gua mau pakai kasur dah, tidur lagi, boleh nggak kira-kira? Daripada kita apa? Paham apa nggak kira-kira nih? Masuk apa nggak kira-kira nih? Jadi tidurnya orang yang berpuasa di nilai ibadah, kata guru saya, itu adalah tidur yang bisa menjauhkan dia dari maksiat kepada Allah. Tapi kalau baca Quran belum, sedekah belum, zikir belum, isinya tidur mulu, rugi gak kira-kira orang ini? Ayo, rugi gak kira-kira? Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Kenapa? Ini kesempatan mahal, belum tentu Ramadan besok bisa ketemu lagi. Betul apa betul? Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat badan, gampang rezeki. Mudah-mudahan besok Ramadan kita jadikan Ramadan yang penuh dengan berkah, sehingga ya Allah, mudah-mudahan keluar dari Ramadan dalam keadaan kita layaknya bayi yang baru keluar dari ibu kita, dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak salah, kalau banyak kata, itu datangnya dari saya. Maafin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Amin. Maafin saya Buya. Saya juga dapat titipan dari guru kita Habib Hakim, doain beliau mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga, karena saya sama beliau akrab juga karena emang sering syuting bareng di Ainus TV. Ya belum lama di sini di masjid apa itu namanya tuh ya? Harapan Mulia, syuting bareng sama beliau. Makanya beliau titipkan amanah kepada saya, minta didoakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mendapat rezeki Tamami yang memberikan pencerahan kepada kita. Seru ya Bapak Ibu, seru dalam artian santai tapi mengenang pada kita. Dan kalau boleh sedikit saya ringkas, bahwa ada Rajab, ada Syaban, ada Ruwahan, ada Munggahan, ada istilah-istilah yang sebenarnya menyiapkan diri menuju Ramadan, gitu intinya ya. Kenapa menyiapkan diri menuju Ramadan? Ramadan berarti sangat penting, nah gitu ya. Bahwa kita sepakat dengan Ustaz Rizky tadi, Ramadan itu adalah bulan terbaik. Kita ini udah Syaban, udah Ruwahan, udah Munggahan, ayo kita siap diri. Ya, ini bagian-bagian seperti yang indah, insya Allah untuk mengantarkan kita menuju Ramadan terbaik gitu ya. Termasuk Munggahan tadi istilah yang dijelaskan bagus, walaupun bayangan saya Munggahan itu makan-makan Ustaz. termasuk ala kulihal, bukan makannya Bapak Ibu, mau makan-makan itu bagian daripada kebersamaan untuk menuju Bandai Wajus. Nah, gitu kan? Ya Bapak ya, masuk. Mari Bapak Ibu, insya Allah Ramadan kita dibuat seru, indah, mengangankan dan memberikan dakwah yang baik dan amal yang terbaik. Bapak Ibu ya, sepakat ya? Baik Bapak Ibu sekalian, demikian menjelang kita hari ini naik menuju Ramadan. Jazakallah kepada Ustaz Rizky Tamami ya,
Kita akhiri sama-sama dengan membacakan hamdalah.